Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan, kita mendoakan mudah-mudahan tuan-tuan guru kita senantiasa diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, taat kepada Allah dan Rasulullah, dikabulkan segala hajat dan mudah segala urusan, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, aparatur kepemerintahan baik sipil maupun militer yang berhadir pada malam hari ini. Kita juga mendoakan mudah-mudahan aparat kepemerintahan kita senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat. Allah beri segala kemudahan, Allah beri kekuatan, keistiqomahan, keikhlasan bagi mereka semua di dalam mengemban amanah daripada masyarakat. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, wabil khusus kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah memandang kita dengan pandangan ridhonya. Allah senantiasa mengucurkan rahmatnya kepada kita semua pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabulkan segala hajat kita yang baik. Allah permudah segala urusan kita di dunia, lebih lagi nanti urusan kita di akhirat. Dan bagi seluruh panitia, mudah-mudahan mereka semua diberi kekuatan oleh Allah, keikhlasan oleh Allah, dan ganjaran yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berkat Maulid saya bisa berkumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Al-Amin ini. Nama saya Muhammad Nadir, lain Muhammad Nasir. Nadir pakai huruf dal, orang yang memberi peringatan. Karena itu ceramah saya agak-agak kuat supaya jangan ngantuk. Jadi besar suaranya sesuai dengan namanya, ngarangnya sesuai Muhammad Nadir. Nadir itu orang yang memberi peringatan. Dia ada basyiran wa nadhiran. Allah basyir itu yang memberi kabar gembira. Kalau nadir yang memberi peringatan. Nah, bagian saya ini orang-orang yang memberi peringatan. Nah, jadi lain Muhammad Nasir. Di wadah kami itu di Manunggal ada juga Ustaz Muhammad Nasir. Tetanggaan kami sesama imam di Masjid Bubul Khairat. Dia Nasir, saya Nadir. Nah,
supaya tidak salah ya. Nanti kalau ketemu di jalan ditegur. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin yang hadir ini banyak dari tuan-tuan guru minta maaf sebelumnya. Al-Fakir ini duduk di atas kursi karena disiapkan, makanya aku duduk. Kalau sudah disiapkan aku berdiri tadi. Disiapkan oleh panitia, alhamdulillah bisa duduk. Jadi minta maaf para imam, para haji, para orang tua kita. Sekali lagi saya minta maaf sedalam-dalamnya. Ini ada anak kami nih, ini kan orang lain. Ini anak kami nih. Iya, makanya aku cium tangan tadi. Iya, angah Bang. Angah itu dimana-mana angah lah, aku mau udah berubah dia. Iya, dimana-mana angah itu lah. Iya, banyak juga nih kawan-kawan saya di sini nih banyak. Kawan-kawan dari, kamu lihat nih lah. Ya, ada nih Bang Zen nih, kawan saya ada nih. Banyak lagi yang lebih-lebih tuh, ada murid-murid, ada juga nampaknya kawan-kawan, ada juga. Ya, oh itu santri, itu saya tahu lah, apalah itu santri. Ya. Nah, santri ini diundang kan pada dia? Diundang enggak? Ya, kalau udah diundang jangan dikasih bungkus ya. Ya, kalau diundang enggak apa-apa dikasih. Nah, kalau Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun diadakan. Bagi kita ahlu sunnah wal jamaah itu mesti memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila masuk bulan Rabiul Awal. Bila sudah tanggal 1 Rabiul Awal, itu di mana-mana masjid sudah mulai mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa faedahnya? Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Sibuk-sibuk panitia ini mengadakan acara semewah ini. Ada keistimewaannya bagi mereka orang-orang yang mengurus peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang sia-sia bila itu untuk Nabi kita Muhammad. Tidak ada yang sia-sia bila itu untuk Nabi Muhammad, dan tidak ada yang terhina bila itu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kata Nabi, hayati khairun lakum wa mauti khairun lakum, fa inna a'malakum tu'radu alayya, wa in wajadtu khairan fahamidullah, wa in wajadtu syarran fa astaghfirullah lakum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis kata, hidupku ini baik untuk kalian dan matiku pun juga baik untuk kalian, dan sesungguhnya amal kalian tu'radu alayya, itu disodorkan kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa Pak? Sebelum amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal itu sebelum sampai kepada Allah itu mesti dilaporkan dahulu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menyeleksi amal-amal daripada umatnya. Bila baik amal itu, fahamidullah, aku mengucap syukur, kata Nabi Muhammad. Wa in wajadtu syarra, kalau aku dapati amal kalian itu buruk, maka aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tidak ada satupun amaliyah di muka bumi ini dari umat Nabi Muhammad itu mesti sebelum diangkat kepada Allah dilaporkan dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama besar dari kalangan zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Al-Habib Mundir Al-Musawwah. Dia punya majlis maulid yang hadir itu puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. Kalau dia mengadakan maulid Nabi di Monas, itu Monas penuh, tumpah ruah orang hadir dalam majlis maulid yang dipimpin oleh beliau. Suatu ketika beliau bermimpi datuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
orang yang mimpi Nabi, maka ketahuilah mimpi itu hak, benar. Nabi menegaskan, kata Nabi, man ra'ani fil manam sayarani fil yaqadha. Di dalam riwayat lain, man ra'ani fil manam fahuwal haq. Siapa orang yang bermimpi denganku, maka ketahuilah mimpi itu adalah mimpi yang benar. Orang kalau mimpi Nabi itu biasanya dalam mimpi ada suara, ini Nabi. Mesti begitu. Orang kalau mimpi Rasulullah dalam mimpi itu mesti ada suara, ini adalah Nabi. Cuma kadang-kadang mimpinya Nabi itu berpaling. Kadang-kadang Nabi itu tidak dengan wajah aslinya. Kadang-kadang dimarahi Nabi, macam-macam. Yang jelas mimpi Nabi Muhammad SAW. Orang kalau mimpi Nabi itu mesti benar. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi SAW. Jadi setan itu menyerupai aku aja bisa, tapi menyerupai Nabi Muhammad tidak bisa dia. Makanya kalau orang mimpi denganku, itu betul kata Nabi, itu betul-betul aku. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Tapi kalau mimpinya selain daripada mimpi Nabi, itu bisa dari jin dan setan. Penggemar bola, adalah penggemar bola di sini. Pecinta Ronaldo, bermimpi Ronaldo. Itu bukan Ronaldo tuh. Itu jin manakah yang datang? Atau bapak-bapaknya nih ngefans betul dengan Ayu Ting Ting, bermimpi Ayu Ting Ting. Itu bukan Ayu Ting Ting yang datang, itu setan yang datang, jin yang datang, itu bukan asli. Tapi kalau mimpi Rasulullah, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini Habib Munzir mimpi Nabi. Di dalam mimpinya dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada hal yang ingin aku tanyakan kepadamu, yang selama ini membuat gundah hatiku. Lalu kata Nabi, apa yang ingin engkau tanyakan? Yang ingin aku tanyakan, ya Rasulullah, apakah kau mengenal orang-orang yang membantu, yang menjadi panitia di dalam peringatan Maulid Nabi di dalam majlisku? Lalu Nabi SAW tanya balik, wa anta kaifa ya? Kalau engkau bagaimana? Wahai Munzir, kau tanya aku kenal dengan mereka, kalau kau bagaimana? Kenal apa enggak? La, tidak ya Rasulullah. Walau cuma sedikit yang saya kenal. Kenapa? Karena panitianya banyak. Kalau yang hadir maulid puluhan ribu, tidak mungkin panitia berlima. Tapi kalau acara seperti ini, mungkin panitianya sekampungan bisa jadi. Tapi kalau panitia, kalau yang acara sepuluhan ribu, itu berapa banyak panitianya? Belum yang menyediakan hambal, belum yang jaga parkir, belum lagi yang menyediakan aqua, belum macam-macam. Belum lagi yang ngirimi aqua nih, berapa banyak panitianya? Belum lagi yang ngirimi, nah mati ya. Tadi mimpi, nah mimpi itu wahwal haq, benar. Jadi kalau orang mimpi Nabi jelas sudah, tidak bisa dipungkiri itu adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya diantaranya kalau mimpi Nabi Muhammad itu, dalam mimpi itu ada suara yang mengatakan ini Nabi. Itu ciri-cirinya. Lalu ditanya sama Nabi SAW, wa anta kaifa ya Munzir, kalau kau bagaimana? Kau tanya aku kenal tak kepada mereka yang membantu dalam majelismu, yang menjadi panitia. Kau tanya aku kenal tak? Aku tanya balik, kau kenal tak? Aku tak kenal ya Rasulullah, tetapi yang ku kenali hanya sedikit. Kenapa? Karena orangnya banyak. Lalu apa kata Nabi SAW? Kalau kau kenal hanya sedikit, aku Rasulullah. Jangankan mereka yang membantu, yang menjadi panitia, bahkan orang tua mereka yang ada di dalam barzah saat ini aku kenal satu persatu, kata Nabi SAW. Jangankan mereka yang jadi panitia, yang membantu dalam peringatan Maulid, yang membantu dalam majelisnya Nabi, jangankan mereka,
datang satu rombongan. Ada satu rombongan di belakang Nabi. Yang dilihat oleh Habib tadi, wajahnya itu tak ada sedikit pun wajah kesusahan. Wajahnya nampak bahagia semuanya. Wajahnya nampak senang, gembira. Heran nih Habib, kok ada orang di barzakh yang wajahnya gembira? Yang paling banyak itu kalau sudah berada di barzakh, wajah susah itu yang paling banyak. Yang paling banyak orang kalau di alam kubur itu yang paling banyak itu susahnya ketimbang senangnya. Apalagi yang mati lagi bawa hutang, aduh, susahnya luar biasa. Apalagi yang mati bini masih muda, itu tambah susah lagi. Harta banyak, awak mencari saat pagi sampai ke pagi. Emas sinar buaya melingkar di leher bini. Sinar buaya, bukan sinar naga. Sinar buaya itu dekat bupati itu sebelah kiri Pak jualnya. Tahu lah kok. Iya. Ibu ini dulu pengajian tuh aku kan jod nih, kata pinang murah, tapi emas segini-segini ya. Sekali ada yang bisi sinar buaya itu Ustaz. Tanya toko ini di mana? Aku bilang di samping rumah bupati itu ada toko sekitar 35.000 sebelahnya tuh Pak. Iya. Saya diundang ke mana di Tembilahan, berangkat ke Tembilahan, sampai ke Tembilahan dibawai orang, Ustaz ambil emas ya katanya. Di sini itu tempat emas. Kata Tembilahan, karena saya sana bawa waktu itu begini bawa emas. Tanya ini apa nih? Emas apa nih? Inilah Ustaz sinar buaya itu. Beli 42 cincin siko, bilang siko, balik kunjung ke orang rumahnya, aku bilang emasnya, wah senangnya dia, tapi tidak aku ceritakan kalau itu sinar buaya. Suratnya kan datang kata dia, dan dia ketemu bubur di laut. Ya bilang ya, dan habis dia bisa beli sinar buaya dia bilang bu. Ya. Susah, orang di barzakh itu yang paling banyak susah. Susahnya luar biasa. Tapi ini ada orang bahagia. Heran nih Habib. Bertanyalah Habib, man antum, siapa kalian ini? Aku lihat kalian ini bahagia, gembira, kalian ini siapa sih? Mereka pun menjawab, kami adalah orang tua dari anak-anak kami yang di dunia mereka menjadi panitia dalam peringatan Maulid Nabi di dalam majelismu. Wahai Habib Indonesia, kami orang tuanya di barzakh saat ini bahagia. Kenapa? Mendapatkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada satu orang mendekat, saya, anak saya tuh di dunia menjadi panitia peringatan Maulid itu, cuma tugasnya di majelismu itu hanya tukang cacak umbul-umbul. Aku orang tuanya di barzakh bahagia saat ini menerima syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna a'malakum tu'radu alayya, karena amal kalian disodorkan kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi panitia-panitia Maulid Nabi yang semangat, apa sebab? Orang tuamu yang ada di barzakh bahagia. Kalau orang tua yang tidak ikut andil saja bahagia, bagaimana dengan keringat kalian yang untuk Nabi Muhammad? Bagaimana dengan tenaga kalian yang untuk Nabi Muhammad? Bagaimana yang harta kalian, pikiran kalian untuk Nabi Muhammad? Yang Nabi SAW pernah berucap, akulah sepandai-pandainya orang yang membalas jasa seseorang. Itu akulah Muhammad bin Abdillah, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sudah urusan Maulid, Pak Bu, jangan pernah pelit. Kalau sudah urusan Maulid, sama-sama Masjid Al-Amin, masyarakatnya berapa? Turun semua. Jangan pelit, intinya panitia datang untuk pintu, assalamualaikum, sumbangan untuk Maulid. Orang tak ada, mama tak ada, padahal ada di dalam. Iya. Yang parahnya lagi, saya pernah datang ke satu daerah. Di situ acaranya bernasi bungkusan. Panitia berkisah sama saya, kata panitia, duit tahun lalu masih ada sisanya. Kami belikan bungkusannya 5, kami belikan telurnya 5, kami kirimi masyarakatnya Ustaz, supaya nanti datang itu juga telur, behintalo juga di nasi bungkus.
samping saya ada orang tua. Saya tanya, Pak, dapat nasi bungkus? Ya Pak, nggak Ustaz. Apa lauknya? Di sini ke telinga saya. Apa kata dia? Tak ada belauk, Ustaz. Aku bilang kalau tak ada belauk kayak nasi bungkus lah. Kasih tambahan tuh. Coba. Ada lagi yang setengah-setengah. Betul lah kembali Allah. Betul Allah. Sampai kembali sekaruannya anda. Nah, ini nanti memohon-mohon ya Rasulullah. Isma'lana. Safa'ati kami. Kata Nabi, apa yang sudah kau perjuangkan untuk agamaku? Yang sudah untuk aku ini apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan syafaat Nabi itu tak gampang. Syekh Muhammad bin Abdul Maliki beliau menyebutkan al-jannah masih balas. Surga itu tidak gratis, mahal surga itu. Kita di dunianya nggak dapat perempuan cantik, mahal tak bayarnya? Mahal. Adalah ibu kan? Anak ibu ini cantik nih, lulusan apa nih kedokteran? Berapa melamarnya bu? 150 juta uang jujurannya masih. Apalagi bidadari itu yang kalau dia minum kopi kelihatan minum kopi itu saking putihnya. Bidadari itu kalau keringatnya jatuh satu kamu bunuh ini sedunia hati-hatian orang. Keringatnya cuma yang jatuh. Anda jatuh nih ke laut Sungai Pengabuan tuh, selautan tuh dari minyak wangi, saking harumnya keringatnya bidadari. Keringatnya harum. Nah, itu nanti kita beli dengan gampang-gampang. Tidak bisa. Surga itu dindingnya dari yakut, dari jamrud. Itu tidak beli dengan murah. Tidak bisa, Pak. Mahal surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita persembahkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah untuk urusan maulid Nabi, jangan pernah pelit. Bos banyak betul, bos. Tidak ada lalu ngirimin aqua sebus kan? Tidak ada lalu. Biar apa banyaknya duit? Anu pinang murah. Kemarin pinang mahal mana lagi juga kau? Iya. Sekarang kelapa murah. Sekarang naik. Ya kelapa 5.000. Nang Tuhan tahunnya kan ada akan darat kenapa? Pakai yo akal nih kata dia. Bukan. Kata oh iya lah kasih deh. Aku udah ingat membantu, tak kasih ya 5.000, kalau 3.000 itu dapat 15 juta duitnya. Nah sekarang ini semangat-semangat masih untuk maulid Nabi macam gini apa yang Nabi bawa mati? Yang untuk bawa mati itu apa? Setahun sekali momen untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bercari di dunia ini boleh lah. Mali dunia ka'annaka ta'isha abadan. Cari urusan dunia seakan-akan kau hidup selama-lamanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amali akhiratika, dan beramal untuk akhiratmu ka'annaka tamutu, seakan-akan kau besok mati. Kalau sudah akhirat seakan-akan besok mati. Oh malam ini maulid mungkin aku besok mati nih. Nyumbang aku untuk maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan begini. Maulid betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mencari kesana kemarin yang mencari bapak-bapaknya dah. Kita dah yang mencari duit. Kita yang mencari. Kalau kita mati, duit itu siapa yang nikmati? Bini yang nikmati duit itu. Anak yang nikmati duit itu. Yang dihisap siapa? Saya mau tanya. Apakah bini, apakah anak yang dihisap? Dah, yang dihisap kita yang mencari. Awak tak menikmati. Bini yang masih muda dikawin orang. Masih mending kalau orang yang kawin. Kalau kawan dewe, nah kawannya yang kawan tak baik, pula yang bermusuhan. Atau kalau pebisnis, lawan bisnisnya sesama bos minangnya. Bini yang makan takar, kita harus nih mati. Awak bini, awak dia yang kawin nih. Besok dia lewat di kuburan kita, berboncengan ke sepeda motor. Kata yang laki yang baru, mana laki kau kuburan laki kau yang lama? Edatis, yuk. Tuhan, itu dia. Coba. Padahal emas yang macam cacing dalamnya itu, siapa yang mencari kita? Kita yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau untuk Nabi Muhammad jangan pelit-pelit. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pelit untuk kita. Sampai sekarang Nabi itu masih bekerja untuk kita nih, di alam kubur, di alam kuburnya.
Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru pembukaan penyemangat bagi panitia-panitia Maulid. Belum bicara Maulidnya, kok. Iya, ceramah sampai jam berapa? Takon dulu aku nih. Aku ini bisa 2 jam kalau tidak direm terus sarang aja. Iya, bisa 2 jam. Saya pernah ceramah 3 jam di kantor apa tuh? Di ruangan itu AC, duduk macam seminar 3 jam aku ceramah. Masih lanjut. Oh, semua mengalami ini kok. 3 jam udah tanya kau aku bilang. Terus serang dia berapa? Aku mau tanya dulu. Iya. Dia sampai jam berapa? Jam 10:30. Nah, jadi kan ada waktu setengah jam lagi. Iya. Aku terus serang dia, iya bisa sampai 2 jam ceramah Pak. Aku jujur aja. Coba lah tanya lah, Ustaz yang paling awas berceramah ya aku nih. Ustaz yang lain tuh pernah nasihati terus lama-lama Ustaz berceramah panjang pendek berceramah segitu lah sudah Ustaz, kata dia. Sekarang sudah beli kap sudah beleng sudah Ustaz mungkin buka sama dia. Iya, memang betul. Dia bilang, tapi awak kan tujuan bukan itu ke sini. Kalau ngintu aku banyak kan di rumah. Iya, aku ingin bawanya banyak aku bawa. Nanti terakhir ada anak yatim, kumpulkan anak yatim, terima kasih anak yatim. Kalau ada nanti anak yatim, ya. Jadi bukan mencari itu bukan. Ya, karena guru saya Habib Ahmad bin Husain Segaf dulu pernah berpesan, kalau menyampaikan risalah Nabi, beritahu mereka untuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan punya tujuan yang lain. Maulidnya untuk orang cinta kepada Nabi, bukan untuk mencari. Kalau mencari itu ke kebun, ke laut, ke dagang itu mencari, bukan ini, bukan. Tapi kalau jadi julungin dan nggak lagi aku datang ke sini. Kira nyaman, bukan dia sejam. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah hikmahnya? Tadi di ayat awal tadi, Qorib membaca kata Qorib tadi di Al-Quran disebutkan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka di dalam diri Nabi itu, sungguh dalam diri Nabi itu ada uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Dan pasti harus kita ketahui yang menisbatkan uswah hasanah ini bukan manusia, akan tetapi Rabbul Alamin, Allah yang menyandarkan bahwa dalam diri Nabi ada uswah hasanah. Jadi predikatnya itu, gelar uswah hasanah itu dari Allah. Dalam diri Nabi itu ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Oleh karena itu Nabi Muhammad dalam dirinya tidak ada uswatun sayyi'ah. Dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada suri tauladan yang buruk, tidak ada sama sekali. Bahkan dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada namanya sifat yang tidak terpuji. Walaupun sifat tidak terpuji tadi itu bukanlah sifat yang berdosa. Tidak ada dalam diri Nabi. Makan itu hal yang mubah, boleh saja orang makan. Tetapi banyak makan itu sifat yang tidak terpuji. Makan dong, baik saja orang makan, bila cukup makannya bagus. Tapi kalau sudah banyak makan, akan menjadi sifat yang tidak terpuji. Nabi Muhammad tidak mempunyai itu. Makannya Nabi sebelum lapar, berhenti makannya Nabi sebelum kenyang. Tidak ada Nabi sifat tidak terpuji. Tidur itu hal yang mubah. Orang guring itu hal yang mubah. Orang tidur itu. Tapi mengantuk itu sifat yang tidak terpuji. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengantuk. Tidak ada dalam hadis-hadis ditemui bahwa Nabi itu pernah mengantuk. Tidak ada. Kalau kita ngantuk, kata Ros, asal sudah kesandar, sudahlah. Apalagi kalau nampak bantal, bukan ngantuk lagi, seguring-guring ya kalau kita nih. Tapi Nabi Muhammad tidak mempunyai sifat. Padahal itu tidak berdosa. Orang mengantuk itu berdosa tidak, tapi itu tidak terpuji. Nabi Muhammad tidak punya sifat itu. Oleh karena itu semua sifat terpuji ada dalam diri Nabi, dan sifat-sifat tidak terpuji itu tidak ada dalam diri Nabi Muhammad SAW.
dalam diri Nabi hanya ada uswatun hasanah. Semua kehidupan Nabi itu bisa dijadikan suri tauladan. Dan semua yang terjadi dalam diri Nabi itu mengandung hikmah-hikmah yang besar. Di antaranya adalah satu peristiwa yang agung, peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Senin di waktu fajar 12 Rabiul Awal tahun gajah, semua itu ada hikmahnya. Tidak semua itu hanya kebetulan, tidak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka ada 4 perempuan yang berperan penting dalam kelahiran Nabi dan keberlangsungan Nabi. Ada 4 perempuan yang sangat berperan penting. Ada yang tahu ada 4 perempuannya? Ibu-ibu, ada yang tahu dah? 4 perempuan yang berperan penting dalam kelahiran Nabi dan keberlangsungan Nabi. Kalau ada yang tahu, kujulungin duit 50.000. Ada yang tahu? 4 perempuan. Bapak ini juga kalau ada yang tahu, mana pek? Nah, kujulungin pek. Kalau ada yang tahu, 4 perempuan yang berperan penting dalam kelahiran Nabi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada nggak, Bu? Tidak ada yang tahu. Nah, kalau ada yang tahu, kasih tahu. Siapa mereka 4 orang ini? Yang pertama adalah Sayyidah Aminah. Siapa Sayyidah Aminah? Sayyidah Aminah adalah ibundanya Nabi Muhammad SAW. Dialah wanita yang melahirkan Nabi. Dialah wanita yang mempunyai rahim yang termulia. Kenapa? Karena dalam rahimnya ada jasad Nabi Muhammad. Abdullah bin Zubair itu waktu kecil, Abdullah bin Zubair, ketika Nabi harus berbekam, kata Nabi Abdullah bin Zubair, buang darah bekamku ini, buang. Jangan sampai ada orang yang tahu, buang. Dibawa sama Abdullah bin Zubair itu di dalam satu tempat bekamnya Nabi. Darah bekamnya Nabi. Dibawa, sudah jauh dari Nabi, tiba-tiba dari darah bekam Nabi itu keluar wangi, aroma wangi. Lalu kata Abdullah bin Zubair, buang kemana nih darah Nabi? Kemana buang? Diminum oleh Abdullah bin Zubair. Darah Nabi itu diminum. Berbalik dia. Berbalik kepada Rasulullah. Dia tanya, wahai Abdullah, sudah kau buang? Kau sudah kau buang? Darah tadi sudah kau buang? Sudah ya Rasulullah. Ada orang yang lihat? Ya ada. Di mana kau tempat membuangnya? Aku buang di dalam perut. Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, perutmu tidak akan dijilat oleh api neraka. Abdullah bin Zubair dapat jaminan dibebaskan dari api neraka, tidak karena sholatnya, tidak karena puasanya, tidak karena sahabatnya, tapi dalam dirinya ada mengalir darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan Sayyidah Aminah yang dalam rahimnya ada manusia termulia, dan manusia yang membuat kita saat ini mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Maka rahim itu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Maka sungguh durjana orang yang mengatakan kalau orang tua Nabi berada di dalam api neraka. Yang pertama, Sayyidah Aminah, ibunda Nabi, yang ketika melahirkan Nabi SAW tidak merasakan sakit. Yang ketika mengandung Nabi SAW tidak merasakan beratnya kandungan. Itu Sayyidah Aminah. Nabi Muhammad ini basaran lakal basar, manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Waktu dalam kandungan dan disahkan namanya, itu Nabi Muhammad sampai 9 bulan. Apa kata Sayyidah Aminah? Aku tidak merasakan beratnya kandunganku. Coba kalau ibu-ibu sekarang, Bu, 9 bulan itu macam mana beratnya kandung? Apalagi kalau isinya 2, beratnya minta ampun, macam nak meledak melinding parut tuh. Berat, tidur, telungkup, dan bisa. Coba ibu-ibu hamil suruh itu telungkup, dan bisa. Telentang, macam pura-pura. Bermiring tuh paling bisa. Miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri.
talentang, ada yang melumpuhi. Ayah kan, ya. Berat ibu-ibu untuk hamil 9 bulan. Sayyidah Aminah mengandung Nabi, tidak ada namanya ngidam. Tapi kalau kita sekarang, aku udah usah lah cerita orang lain, bini aku tidak ada. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga mulai ada kekaruan. Bang, belikan aku mie ayam. Wah, kata kau ini ngidam ya, dia kayaknya nih. Dia sediakan belikan anak mie ayam. Malam besok, bang, anu bakso. Malam besok, martabak canai. Malam besok, pecel. Wah bro, aku bilang ngidam apa tidak nih? Apa kata dia? Bukan aku yang hendak nih, anak nggak tahu apa-apa yang dibilang belah kambing kan ya. Iya, anak yang nggak tahu apa-apa ini dia tidak bu, macam itu tidak bu. Ibu-ibu yang sudah hamil dan pernah melahirkan, bagaimana ngidamnya dulu? Di tempat saya itu dulu di daerah tuh orang Patuha dulu ada perempuan tuh ngidam kepengen muncul pelangkin. Orang Patuha tahu pelangkin deh, yang kesan pombong tuh, iya kan? Juga. Ada lagi yang ngidam kepengen megang kepala buta, bercari kaki kemana mencari orang gundul. Bahari itu malih, bahari itu biar rambut berbentil beratan. Iya, jarang orang ada gundul. Kalau sekarang sih banyaknya orang gundul, mudah-mudah hilangkan rambut. Oh bahari kan ada orang yang kemiri bahari itu. Oh sudah bersisir ke belakang, putar ke sini, lupus lah tuh sudah orang bahari. Ngidam, ibunda kami tidak merasakan itu. Ini wanita yang sangat berperan. Sayyidah Aminah. Yang kedua adalah yang berperan penting dalam kelahiran Nabi adalah As-Syifa atau As-Syafa. Siapa As-Syifa? As-Syifa adalah bidannya, bidan yang melahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa juga disebut As-Syafa. Yang ketiga adalah Thuwaibah, budak perempuan. Ini juga berperan penting dalam kelahiran Nabi dan keberlangsungan Nabi. Dan yang keempat adalah Halimah As-Sa'diyah yang nanti menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 orang perempuan inilah yang berperan penting dalam kelahiran Nabi dan keberlangsungan Nabi. Apakah 4 perempuan ini hanya kebetulan? Tidak. Semua daripada nama-nama 4 orang perempuan ini mengandung makna yang dalam. Jikalau kita kupas terus-menerus, maka tinta akan habis, pena akan habis, akan mengupas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya kata para ulama? Kata mereka para ulama, yang pertama hikmahnya adalah Nabi dilahirkan dari ibunda Aminah. Aminah yang bermakna aman, keamanan. Lalu dibidani oleh As-Syifa yang maknanya kesembuhan. Lalu ada namanya Thuwaibah yang bermakna thawab, pahala. Dan lalu ada perempuan yang menyusui Nabi, Halimah As-Sa'diyah yang bermakna keberuntungan. 4 ini ya. Oleh karena itu kata para ulama, orang yang memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan memperoleh 4 hal. Keluar dia dari masjid ini, yang pertama dia akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aminah rasa aman, akan diberi aman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dirinya diamankan oleh Allah dari segala mara bahaya, keluarganya, kampungnya, bahkan seluruh sanak familinya akan diberi aman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, diberi kesembuhan. Orang yang hadir maulid diberi sembuh oleh Allah, baik zahir maupun batin. Lebih khusus penyakit-penyakit batin kita akan sembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana penyakit batin ini lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Mana penyakit batin? Hasud, iri, dengki, sombong, itu ada di dalam diri kita. Hadir maulid Nabi, mendengarkan tausiah, mengikis, berzikir, mengikis, membersihkan hati kita, menyembuhkan hati dia. Yang ketiga, diberi pahala.
tuaibah, sawab, pahala. Orang yang hadir majelis maulid Nabi, keluar dari majelis maulid Nabi, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala beriktikaf di dalam masjid, pahala berzikir, pahala bersolawat, pahala menuntut ilmu agama. Berapa yang dia peroleh pahala daripada duduknya kita 1 jam di dalam masjid ini. Dulu saya sa'atan fi majlisil alim, dudukmu sejam saja di depan majelisnya orang yang alim menerangkan tentang ilmu agama, khairun, lebih baik daripada orang sholat 1000 rakaat. Ini duduk kita sebentar nih, apa? Tak pegang apa-apa, tak pegang pena, tak pegang buku, cuma dengarkan cuma tentang ilmu agama, maka itu lebih baik daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Ini kita di sini sejam, orang di sebelah sana itu sholat 1000 rakaat. Lebih baik kita masih yang duduk sejam. 1000 rakaat itu kalau sembahyang habis isya jam 8 besok pagi baru selesai. Tidak ada orang yang mampu sembahyang 1000 rakaat. Masjid kita nih, mana orang yang paling taat ahli ibadah pernah sembahyang 1000 rakaat? Tidak ada. Jangankan bapak-bapak ibu, ustadznya aja tidak pernah. Saya tidak pernah sembahyang 1000 rakaat. Apalagi kita nih, malam taraweh 23 rakaat. Bercari di mana yang 8? Oh, masjid Polres 8, masjid Sepakat 8. Mana cepatnya masjid Polres dengan masjid Sepakat? Masjid Polres lebih cepat, masjid Polres tidak. Nah, sudah mencari yang 8 yang paling sedikit, yang paling cepat ini. Kalau kita hendak yang 1000 rakaat, 65 waktu aja mah kalian sempat. Begini 1000 rakaat, 1000 rakaat. Lebih baik nih duduknya kita sejam. Lebih baik dari apa? Menjenguk 1000 orang sakit. Sanggup kita jenguk orang 1000 yang sakit tuh, datangi rumah sakit Dr. Arif. Ya, assalamualaikum, buka VIP 1. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, saya sakit Pak, iya, mudah-mudahan sembuh Pak ya. Amplop 20.000. Ini belah lagi 20.000. Ini belah lagi 20.000 sampai 1000. Habis terjual akun. Ya. Habis duit penghasilan. Ada yang sanggup menjenguk orang 1000 sakit itu, dari yang sanggup. Lebih baik dari apa? Lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. 1000 jenazah, orang musim COVID, orang bukal ada yang mati 1000. Walaupun hari-hari orang yang mati, tapi tidak sampai 1000. Dan sampai juga yang sanggup mengantar 1000 jenazah, dan yang sanggup 1 jenazah aja kita kulir. Kalau mau yang bayangin sudah lihat lagi. Padahal pahalanya itu sebesar gunung Uhud kalau mengantarkan orang ke kubur. Apalagi kalau megang keranda aja tuh, rontok kita punya dosa-dosa itu 1 orang. Apalagi kalau 1000, tapi kan tidak ada orang 1000 yang mati ya. Coba seandainya ada yang 1000 mati. Hari ini masjid dekat sekitar masjid Al-Amin nih, matian 1000, besok mati 1000. Tutup apa gede? Malah besok Sriwijaya lagi mati 1000, tutup. Sebulan aja mati. Di selamat datang kota Kuala Tungkal tuh gitu, selamat datang di kuburan masal. Kuala Tungkal tutup, orangnya matian. Ya, kalau sehari-hari baru mati 1000, ada yang sanggup. Tapi dudukmu di sini lebih baik daripada orang yang 3 hal tadi itu. Besar pahalanya. Digabung 3 tadi itu. Sholat 1000 rakaat, mengantar jenazah, menjenguk orang sakit, digabungkan jadi 1. Lebih besar orang yang duduk di majelis ilmu cuma sesaat. Keluar dari sini sawabun, dapat pahala. Yang keempat, dapat as-sa'diyah, kebahagiaan, ketenangan. Orang keluar dari majelis maulid kan dalam hati kita nih. Apa yang kita peroleh? Kebahagiaan, ketentraman, ketenangan. Bahagia itu jelas sudah. Dapat kedamaian, dapat kebahagiaan. Kalau percaya nanti cobalah keluar dari majelis, hanya di hati. Oh iya, merasa bahagia. Bapak-bapak pasti merasa bahagia. Masih mana ada bahagia? Bentar lagi dibagikan nasi bungkus keluar aja dapat 2, tambah bahagia lagi. Yang paling bahagia, yang paling bahagia. Iya jelas yang paling bahagia. Dia nanti dibagikan itu bungkus-bungkusannya atau aku nanti. Belum lagi itu yang lain-lainnya. Iya. Belum lagi itu macam-macam. Paling bahagia apa di sini? Nah itu 4 tadi yang diperoleh daripada orang yang memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hikmah
daripada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari 4 orang perempuan. Belum lagi hikmah 12 Rabiul Awalnya, belum lagi hikmah kenapa Fajar dilahirkan, belum lagi hikmah tahun gajah, belum lagi hikmah hari Senin. Kalau kita terangkan tak cukup waktu ini, cuma waktu tinggal 5 menit cuma lagi. Tambah. Iya. Kalau undang lagi masjid yang lain yang harus menyambung. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis Maulid, 4 hal tadi itu kita peroleh. Dapat daripada keamanan, dapat pahala, dapat ketentraman, dan dapat daripada kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan memperingati Maulid Nabi, kenali Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh. Pelajari siapa Nabi Muhammad. Jangan sampai kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Apa? Kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad, resikonya besar. Besar sekali resikonya. Kalau orang tidak pernah tahu bagaimana Nabi Muhammad, itu resikonya sangat besar. Apa sebab? Di alam kubur ada satu pertanyaan. Ketika kita masuk ke kubur, ke barzah, kubur ini belum akhirat Pak ya. Kubur ini masih barzah. Ada alam dunia, ada alam barzah, baru akhirat. Jangan mikir akhirat dulu, akhirat jauh masih. Yang dipikirkan kuburnya dulu. Kubur ini yang paling dekat dengan kita. Alam barzah ini, barzah itu pemisah antara dunia dan akhirat. Itu barzah. Mana tempatnya? Adalah alam kubur. Yang dipikirkan bagi kita nih satu nih, alam kubur nih yang kita pikirkan. Apa sebab? Dahsyatnya alam kubur itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat mengerikan itu barzah. Orang kalau sudah wafat, orang kalau ingin wafat, itu ketika rohnya diambil, itu keluar dari kakinya pelan-pelan naik ke atas. Separuh sudah, itu dia melihat sudah. Ada 2 alam yang dia lihat, roh tadi itu. Melihat alam dunia ini dan melihat alam yang tidak pernah dia lihat. Macam mana terkejutnya. Kita kalau mau mati itu macam mana terkejutnya. Makanya kalau orang mau mati itu menjalak mata ke atas. Apa sebabnya? Dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Kita tidak pernah belum melihat alam itu. Kita bilang pergi ke satu daerah yang tidak pernah kita nampak daerah itu, macam mana terkejutnya kita. Macam mana bingungnya kita. Begitulah orang ketika sudah menghadapi kematian. Ketika roh itu dicabut, diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad yang mulia menjadi hina. Ada lagi yang dekat, ada lagi. Orang mati dengan orang tidur itu apa bedanya? Tak ada bedanya. Bedanya cuma satu, orang tidur masih ada roh, orang mati tak ada roh. Padahal kalau dilihat semua sama, telinga sama-sama baik, mata sama-sama baik, hidung sama-sama baik, tapi yang satu roh tak ada. Yang roh tak ada, orang tak mau lagi mendekat. Kenapa? Mulia tadi karena ada ketempelan roh. Roh bila sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu-nunggu kapan diselesaikan daripada jenazahku ini. Pengen cepat-cepat dia dikubur. Apa sebab? Karena alam kubur ini alam yang belum pernah dia lihat. Orang kalau sudah dikubur itu berbeda. Kalau kita lihat kan orang ketika masukkan ke liang lahat itu, kapan itu miring kan. Tapi nanti kalau sudah dibenamkan ke dalam tanah, posisinya itu menjadi terlentang. Duduk begini. Bukan berbaring begini. Dalam kitab Jawahirul yang diterangkan begini. Baru turun malaikat. Mungkar Nakir itu katanya, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Lalu apalagi pertanyaannya? Man nabiyuka, siapa nabimu? Apakah begitu? Mungkar Nakir bertanya, tidak. Mungkar Nakir tak bertanya man nabiyuka. Tapi Mungkar Nakir bertanya, man hadzal rajul? Siapa? Pemuda ini siapa? Ketika kita ditanya oleh Mungkar Nakir tentang Nabi Muhammad, saat itu Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah. Kata Mungkar Nakir, siapa? Orang ini siapa? Pemuda ini siapa? Kalau selama kita di dunia tidak pernah tahu bagaimana indahnya wajah Nabi Muhammad, bagaimana indahnya alis Nabi Muhammad, bagaimana indahnya bibir Nabi Muhammad, bagaimana indahnya jalan Nabi Muhammad, perawakan indah Nabi Muhammad, selama di dunia tidak pernah tahu, apa bisa menjawab man hadzal rajul? Siapa orang ini? Kalau kita di dunia tidak pernah kenal, itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak berbahayanya. Maka kata ulama,
bila sudah tidak lulus pertanyaan kubur, sampai di akhirat pun akan membawa kesengsaraan. Orang yang ada di surga atau ada di neraka, ketentuannya ada di alam kubur. Bila kuburnya mudah, maka sampai ke akhir akan menjadi mudah. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, kenalkan kepada anak-anak kita siapa Nabi Muhammad itu. Belajar betul tentang Nabi Muhammad. Cari penceramah-penceramah yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Apa sebab nanti kita dikubur ada pertanyaan itu? Ya, sudah dimatikan ya. Nyuruh ampe kan ya? Nyuruh ampe kan? Ya kan? Ya lagi semangat. Ulang lagi. Iya. Jadi ya. Minumnya dulu. Ya Allah ya Karim. Sudah ketakutan ya orang ketawaan ini. Ya Allah ya Karim. Itu resikonya kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad. Nanti bila sudah di alam kubur itu Pak, posisi terletak, sudah malaikat menanya itu. Malaikat berucap, wahai fulan, habis diminum jadi. Ya. Jadi ketika itu, setelah selesai pertanyaan-pertanyaan, lalu kata malaikat berucap, wahai fulan, sekarang tulislah seluruh amal perbuatanmu selama kau masih hidup. Lalu kita menjawab saat itu, ma'in dana Allah, kami tak punya pena untuk mencatat itu wahai malaikat. Apa kata malaikat? Gunakan jari telunjukmu untuk mencatat itu. Kami tak punya tintanya wahai malaikat. Gunakan air liurmu untuk mencatat itu. Kami tidak punya kertasnya wahai malaikat. Sobek pen kapanmu untuk menjadi kertasnya. Sudah kata malaikat, sudah, tulislah. Baru kita menulis dari kita lahir sampai kita mati. Kita tulis seluruh amal perbuatan kita. Satu persatu kita tulis. Bila sudah selesai kata malaikat sudah, maka kalungkan ke leher. Saat itulah jika baik amal kita, maka kuburan kita menjadi raudhah min riyadil jinan. Makanya di doa kalau kita mendoakan orang mati itu, Allahumma ij'al qabrahu raudhah min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Wala taj'alha, dan jangan jadikan kuburan tadi itu hufrah min hufarin niran, hembusan daripada hembusan api neraka. Apa makna dua kalimat ini? Apabila amal kita baik, maka kubur kita menjadi lapang. Namanya raudhah min riyadil jinan, menjadi taman. Dia masih di surga. Orang di dalam kubur itu nanti akan ada satu lubang macam ini besarnya. Macam ini besarnya. Orang kalau sudah berada di dalam kubur, itu di kubur itu ada segini besarnya. Itu menyambung bila amalnya baik, menyambung ke dalam surga. Jadi dia di dalam kubur itu sudah terdengar suara gemercik air yang ada di surga. Kadang-kadang aroma wangi surga itu sampai ke kuburnya. Bidadari-bidadari itu yang lagi bercakap sampai ke alam kuburnya. Suara burung-burung indah yang ada di surga terdengar sampai kuburnya. Wangi surga sampai ke alam kuburnya. Maka dia merasa di surga itu bak seperti taman daripada taman surganya Allah. Tetapi kalau amalnya buruk, maka kuburnya menjadi hufrah min hufarin niran, hembusan daripada hembusan api neraka. Maka pipet tadi, terowongan itu sampai kepada api neraka. Di alam kubur dia sudah mendengar bagaimana dahsyatnya suara api yang ada di neraka. Di dalam kubur dia sudah tercium bau busuknya neraka. Kadang-kadang jilatan api neraka itu sampai ke alam kuburnya. Ibu-ibu pernah nonton film azab? Ya, baru dikubur, dibongkar, mayatnya menjadi hitam terbakar. Pernah? Itu bukan hanya sembarangan. Itu ada dalam kitab Jawahirul Uluhiyah terangkan. Itu namanya hufrah min hufarin niran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan memikirkan akhir
akhirat dulu terlalu jauh. Jika di akhirat kita nanti dibangkitkan, di sana ramai, ada teman-teman kita yang soleh, ada Nabi Muhammad, ada orang-orang yang bisa memberi syafaat, itu nanti kalau di akhirat. Tapi yang perlu dipikirkan selama di kubur, dengan siapa kita? Tidak ada yang bisa membantu kecuali amal kita selama berada di alam kubur. Dan berapa lama berada di alam kubur sampai sangkakala ditiup kiamat, baru nama yaumul ba'its, hari kebangkitan, baru selesai alam kubur. Oleh karena itu yang perlu kita renungkan ini, seberapa siap kita untuk menghadapi kubur ini. Kalau akhirat ramai Pak, kita punya kawan yang soleh, dia bisa mensyafaati kita. Ibu kita, wanita solehah, dia bisa mensyafaati kita. Kita punya guru, orang yang soleh, dia bisa mensyafaati kita. Kita di bawah barisan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang akan memberi syafaat kepada kita. Tapi itu nunggu di akhirat, belum di alam kubur. Yang menjadi pertanyaan, berapa lama kita di alam kubur? Seharusnya mati itu menjadi tempat istirahat, jangan sampai mati menjadi tempat penyiksaan. Kalau orang yang beriman, al-mautul mu'min, al-maut rauhatul mu'min. Kematian itu tempat istirahatnya bagi orang yang beriman. Tapi kalau mati dalam keadaan tidak membawa iman, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu pentingnya peringatan Maulid Nabi, mendengar sirah Nabi, supaya kita bisa membayangkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis Maulid ini ditambahkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad, ditambahkan kerinduannya kepada Nabi Muhammad, dan ditambahkan mengenal sebenar-benarnya akan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita dipermudah oleh Allah berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bijahin nabi wa ahli baitin nabi akrimna fid dunya wal akhirah. Allahumma bijahin nabi wa ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam akrimna fid dunya wal akhirah. Allahumma bijahin nabi wa ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam akrimna fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadza ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.